itu menunjukkan banyak orang yang terfitnah dengan dunia, bangga dengan dunia, merasa sukses, merasa selamat dengan bermodalkan dunia. Maka dari itu Allah SWT menjelaskan tentang hakikat dunia. Allah terangkan banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah menerangkan tentang hakikat dunia. Maksud dari itu agar kita hati-hati, tidak terfitnah, tidak tertipu dengan dunia. Yang lalu kita membahas surat Al-Hadid ayat 20. Itu di antara ayat Allah yang menerangkan tentang hakikat dunia. Yang lalu diterangkan bahwa dunia itu hanyalah la'ibun walahbun, main-main dengan anggota badan, dan lahwun melalaikan hatinya. Kemudian kata Allah, ini di ayat 20, I'lamu, ketahuilah sesungguhnya annamal hayatud dunya, sesungguhnya hakikat dunia atau hakikat kehidupan dunia itu la'ibun, main-main, walahbun, melalaikan, wazinatun, dan hakikat dunia itu zinah, watafahurun, dan tafahur, bangga diri, bainakum, di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad. Ada 4 sifat yang Allah terangkan di satu ayat ini. Hakikat dunia itu main-main, melalaikan, perhiasan, bangga diri, dan memperbanyak. 5 sifat. Sampai kepada penjelasan wazina. Dunia itu zina, perhiasan. Ai tazinu fil libas. Banyak manusia itu senangnya koleksi pakaian. Sebentar-bentar terpengaruh atau kepingin ada beli pakaian baru. Padahal dia tidak butuh. Artinya sudah auratnya tertutup, terhindar dari panas dan dingin. Wata'am, dan sibuk dengan urusan makanan wasyarab. Jadi yang dipikir bagaimana menu-menu baru, makanan, minuman-minuman yang baru. Dia maksud zina. Sehingga kita dapati mungkin tiap bulan terbit yang namanya buku resep. Ya, resep makanan, minuman. Juga kanan kiri di jalan, di pasar-pasar, toko-toko, jalan-jalan, isinya ini urusan pakaian, makanan, minuman. Memang isinya dunia, kata Allah, seperti itu. Wal marokibu, dan kendaraan. Nah, kendaraannya ganti-ganti. Wadaur atau wadur, rumah, wal kusur, istana, villa, waljah, dan kedudukan atau jabatan. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu tafsir daripada zina. Jadi dunia itu hakikatnya adalah zina. Maksudnya dari sini hendaknya kita pikiran tidak sebatas ini. Yang dipikir itu bagaimana pakaian, bagaimana makan, minum, bagaimana kendaraan, rumah, istana, jabatan. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu paling besarnya keinginan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu paling tingginya ilmu kami. Dan kalau kita lihat
Orang-orang yang tertipu dengan dunia itu makin bangga kalau level dunianya itu makin tinggi. Itu kata Allah zina. Wa tafakurun bainakum. Tafakur bangga diri dengan meremehkan pihak lain, itu namanya tafakur. Ai kullu wahidin min ahliha, masing-masing daripada anak dunia atau ahli dunia, yuridu mafakhiratal akhor, dia menginginkan untuk merendahkan yang lain atau lebih unggul dari yang lain. Dalam masalahnya tadi, pakaian, minuman, makanan saya lebih enak, lebih kualitas. Wa an yakuna huwal ghalibu. Dia pinginnya dirinya itu al-ghalibu. Ghalib itu yang lebih tinggi. Fi umuriha, dalam segala urusan. Walladzi lahu asy-syahratu fi ahwaliha, dia pinginnya jadi orang yang terkenal. Rumahnya paling bagus, makanannya, minumannya, kendaraannya. Wa takasurun, yang kelima takasur, memperbanyak bil amwali wal aulad, dalam memperbanyak harta dan anak-anak. Ai kullun, masing-masing orang yang tertipu dengan dunia, yuridu an yakuna huwal kathiru, dia inginkan bahwa dia yang lebih banyak digorihi dari yang lainnya. Lebih banyak apanya? Fil mali wal walad, harta dan anak. Wa hadza misdaquhu, ini kenyataannya atau realisasinya, wa wuku'uhu, dan kejadiannya, min muhibbid dunya, ini yang terjadi, yang dirasakan dan dilakukan oleh muhibbid dunya. Muhibbid dunya, orang yang cinta dunia. Kalau ayat ini konteksnya itu celaan dari Allah dan peringatan, ini menunjukkan ini sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tercela, bahkan dosa. Karena di hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau manusia itu diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Kecuali kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah. Wa inta bataballah, kata Rasul. Kalau dia mau tobat, maka Allah terima tobatnya. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, perkataan Rasul wa intaba, kalau dia taubat, ini menunjukkan bahwa itu perbuatan dosa, karena tidak ada syariat untuk bertobat dari perkara yang tidak salah, yang tidak berdosa. Nah, sebagai dalil bahwa cinta dunia itu dosa. Ini sifatnya Allah terangkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Wal mutmainnina ilaiha, dan dia orangnya tenang di dunia, walaupun agamanya terbengkelai, misalnya. Agamanya tidak terhirau. Bihilafi man arafad dunya wa haqiqatuha, beda dengan orang yang mengerti dunia. Bagaimana dunia? Ya seperti yang terangkan oleh Allah tadi, hakikatnya. Wa haqiqatuha, dan hakikat dunia ini. Laibun wa lahwun wa zinatun wa tabahurun wa takasurun. Faja'alaha, maka orang yang ngerti tentang hakikat dunia, yang disebut dengan ahli akhirah, ahli akhirat, bukan ahli dunia. Faja'alaha, dia jadikan dunia itu makbaron. Makbar itu jembatan.
Walam yaj'alha, dan tidak dijadikan dunia itu mustaqirron, tempat untuk tinggal. Juga ketika Umar melihat Rasulullah SAW atau sahabat lain melihat Rasulullah membekas pipinya, badannya karena hamparan yang dipakai tidur itu dari pelepah kurma, maka ditawarkan kalau dibuatkan atau bahasa kita yang halus, yang empuk kayak matras. Kak Rasul menjelaskan, apalah dunia ini. Kita di dunia ini hanya seperti orang yang berjalan, berhenti sebentar di bawah pohon, melanjutkan lagi. Tidak disibukkan oleh itu tadi. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh. Setiap kita mungkin tidurnya nggak bisa tidur di karpet-karpet kayak ini ya. Nggak bisa tidur ya. Kenapa? Karena sudah biasa tidur di kasur, spring bed. Juga dalam hadis banyak sekali ya hadis-hadis yang sahih menjelaskan hakikat dunia. Fana fasafiha, maka dia mengambil dunia fima yuqarribuhu ilallah. Dia ambil dunia itu dalam sebatas bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi lihat manfaat akhiratnya itu apa. Kalau dikhawatirkan memalingkan dari Allah, maka ditinggal, menghindar dari dunia. Tapi kan jarang ceritanya sekarang orang dikasih dunia tidak mau, menghindar dari dunia itu. Rata-rata ya berbangga diri tadi ya. Wattaqadal wasail, orang ahli akhirat yang mengerti dunia, jadi ya mengambilnya sebatas bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan zuhud ya. Dan dijadikan dunia itu wasail. Wasail itu sesuatu yang mengantarkan. Bahasa kita wasilah. Dijadikan dunia itu sebagai wasilah allati tusaluhu ilallah, yang bisa menyampaikan kepada Allah. Tentu orangnya hati-hati sekali yang caranya dengan benar, yang diambil yang halal, dibelanjakan di jalan yang benar. Jadi standarnya ini bukan banyak sedikitnya harta. Artinya kalau yang banyak hartanya lebih mulia, itu tidak. Tapi sejauh mana penggunaannya. Wa idza ra'a man yukasiruhu wa yunafisu bil amwali wal amwat. Kalau dia melihat orang yang sibuk memperbanyak harta dan anak-anak, nafasuhu bil a'mali, dia ambil harta untuk digunakan dalam amalan-amalan yang soleh. Nah, banyak dapat harta, disedekahkan, diinfakkan. Ini hakikat dunia. Suma daraba lid dunya atau duriba lid dunya. Kemudian Allah terangkan di ayatnya, Allah permisalkan, Allah samakan dunia itu kama fil ghaisin, seperti hujan yang mengagumkan para petani tanamannya, kemudian menjadi kuning dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti itu? Kata beliau, Allah permisalkan dunia itu seperti air hujan yang menyirami tanah. Fakhtalata bihi nabatul ardi, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, berupa makanan-makanan atau tumbuhan yang dimakan manusia. Tiap hari kita makan tumbuhan ya, beras, sawi, lombok, bumbunya juga kunir, kencur, jahe, merica, tumbar, itu semua apa? Tumbuhan.
Hatta idza akhadatil ardu zuhrafaha, sehingga ketika dunia itu sudah mulai berbuah dan mengagumkan, wa a'jaba nabatuhul kuffar, mengagumkan para petaninya, alladzina qasaru hammuhum wa nadarahum ila dunya. Nah, ini digambarkan oleh Allah orang-orang petani, atau kufar di sini, para petani yang pikirannya pendek. Alladzi qasaru hammuhum. Yang pikirannya itu pendek, cita-citanya pendek. Wa nadarahum, dan pandangannya pendek, ila dunya. Pendek sebatas dunia. Yang penting dunia, yang penting dunia. Pikirannya dunia, dunia. Ja'aha min amrillah, maka datanglah keputusan Allah. Ma'atlafaha, apa yang menghanguskan atau membinasakan tanaman tadi. Kalau padi mungkin banjir, kebakaran. Bahajat waya bisat, sehingga menjadi kering, kerontang, seperti fa'adat ala halihal ula, seperti keadaan sebelum ditanami. Karena lam yambut fiha hadra, seakan-akan belum pernah tumbuh tumbuhan yang hijau. Wa mahma tawajjaha li amrin min umuriha wajada abwabuha muftatihatun. Dan ketika diarahkan dalam perkara dunia ini, dia dapati sudah siap panen gitu. Sudah siap panen. Il asabaha al-qadaru, kemudian ditimpa oleh takdir. Bima adhabaha min yadihi, takdirnya apa? Bima adhabaha, suatu yang membinasakan, menghanguskan. Tidak bisa dipanen sama sekali. Min yadihi, dari Allah. Karena ada ya kisahnya di surat Al-Qalam ya. Itu sudah pagi-pagi sudah berangkat semua mau panen. Ternyata hangus, tidak ada. Sampai mereka mengira mungkin kita tersesat, mungkin tanah ladang kita bukan ini. Nah, tadi siapa mereka? Ini tadi orang yang pikirannya pendek sebatas dunia. Nah, menyelisihi bapaknya, karena bapaknya dulu sepertiganya disedekahkan. Kalau ini enggak mau sedekah, bahkan berangkat lebih pagi supaya orang miskin tidak mengetahui, tidak mengikuti. Nah. Atau yang Rasulullah SAW ceritakan, ada mendengar suara di langit, sirami ladangnya fulan. Ada dengar suara begitu. Dan diikuti awan tadi bergerak menuju ladangnya si fulan. Nah, setelah sampai di ladang, nyiram, turun hujan. Dan di situ ada petaninya. Yang dia ceritakan, ceritanya sama tadi. Karena sepertiganya dari panennya ini saya sedekahkan untuk fakir miskin. Nah, ini kan juga berat, untuk berbuat seperti itu berat, sepertiga. Kalau orang itu apa? Pikirannya pendek. Wa azala, padahal disedekahkan sepertiga itu menjadi sebab kekalnya dunia, ya, menjadi sebab barokahnya hasil taninya. Wa azala tasallutuhu 'alaiha, dan hilang penguasaannya. Au dhahaba bihi anha, atau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Farahala minha safrul yadain, sehingga dia menyesal. Lam yatazawwad minha siwal kafan. Kemudian setelah melihat
hasil atau pertaniannya seperti itu, dia farahala minha safrul yadain. Dia rohala itu pergi dari dunia safrul yadain dengan kuning tangannya. Maksudnya kuning tangannya di sini sudah mau mati. Kalau orang mau mati itu kan kuning, ya, pucat. Sementara di dunia dia sibuk dengan urusan dunia. Tapi kemudian hilang kekuasaannya, dia akan segera pergi dari dunia, tangannya sudah mulai pucat. Falam yatazawwad, maka dia tidak butuh lagi, tidak berpikir lagi tentang pertanian yang tadi. Siwal kafan, selain kafannya saja yang dia pikir. Yang dibawa, yang dibutuhkan hanya kafan. Kalau dari dunia yang dia kumpulkan tidak dibawa sama sekali. Yang telah menghabiskan usianya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, ternyata berujung di kain kafan saja. Bahkan kalau sekarang masing-masing daerah punya rukun kematian, yang di sana sudah disiapkan namanya kafan, ya, karena mereka bayar tiap bulan. Fatabban, maka celakalah, ya, liman akhat hiya ghayatu amniyatihi. Celakalah bagi orang yang seperti itu, puncak keinginannya. Walaha amaluhu wasaihu, dan untuk dunia amalnya dan kerjaannya. Ini firman Allah, nasihat bagi kita, bahwa kita ini diingatkan jangan sampai tertipu. Wa amalu lil akhirah. Adapun amalan untuk akhirat dengan dunia tadi, ya. Jadi dunia menjadi wasilah tadi, menjadi pengantar menuju akhirat. Bagaimana? Bahwa alladzi yantafi'u, maka itulah yang bermanfaat. Jadi digunakan dunia itu untuk manfaat akhirat. Tidak, ya, karena banyak kan orang malah beli aset sana sini, rumahnya sana sini, sampai tidak terurus, lupa di mana rumah saya, tidak terurus karena mulai sakit-sakitan. Wa yadzakiru li sahibihi, dan dia iddakhar itu artinya dia simpan. Wa yashabul abdu alal abad, dan itulah yang menyertai hamba untuk selamanya. Itu apa yang menyertai dunia yang dipakai untuk beramal akhirat. Dan itu simpanan yang hakiki. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Aisyah, apa ada makanan? Tidak ada. Tadi sih ada kambing, tapi tinggal ininya, tinggal apa sedikit dari anggota badan. Tinggal ini, semua sudah saya lakukan. Maka kata Rasul, justru yang tinggal yang telah kamu keluarkan itu. Nah, yang tinggal, yang kekal, yang telah kamu sedekahkan. Kalau ini hilang, maka hilang jadi kotoran. Walihadza qala, dari itu Allah mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun di akhirat itu isinya dua, azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Ai halul akhirah, maksudnya keadaan akhirat. Kita pasti masuk ke dalam ke alam akhirat. Keadaannya bagaimana diterangkan oleh Allah di ayat ini. Bagaimana keadaan akhirat? Ma yahlu min hadainil amrayn. Keadaan akhirat itu tidak akan terluput dari dua masalah ini. Keadaan akhirat itu ya isinya dua ini. Imal adzabus syadid fi nari jahannam. Akhirat itu kemungkinan pertama adalah azab yang keras, azab yang pedih
di neraka Jahanam. Jahanam itu ada yang mengatakan ini bahasa Ajam dari Persia, asalnya kaf Kahanam. Yang dimasukkan ke dalam bahasa pakai jim Jahanam. Wa aulalaha, dan gejolaknya di akhirat itu gejolak Jahanam, wasalasilaha, dan rantai-rantainya, wa ahwaliha, dan dahsyatnya. Itu yang disiapkan di akhirat. Ya, saya ulang, azab yang sangat pedih, rantai-rantainya, gejolaknya yang sangat dahsyat. Untuk siapa ini? Liman kanatid dunya hiya ghayatuhu. Allah persiapkan bagi orang yang menjadikan dunia itu ghayatuhu, cita-citanya dunia. Wa muntaha matlabahu, dan ujung atau finish keinginannya. Nanti ahli dunia itu ya kelihatan sikapnya, sifatnya. Fatajarra'a ala ma'asila, sehingga orangnya tajarra'a. Tajarra'a itu terus berbuat. Ala ma'asila, berbuat maksiat kepada Allah. Tidak mau taklim, itu maksiat kepada Allah. Karena taklim, menuntut ilmu agama itu wajib. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun. Kenapa nggak taklim, nggak ngaji? Mesti ujung-ujungnya ya ini, sibuk dengan urusan dunia. Sudah sibuk. Wa kadzaba, dan dia mendustakan, tidak percaya bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ancaman Allah nggak percaya, janji Allah. Wa kufrun, dan dia kufur bi an umillah, dengan nikmat Allah. Nah, kufur ini lawannya apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kapan seseorang dikatakan mensyukuri nikmat Allah? Ketika nikmat Allah itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin itu, contoh nafas, ya. Nafas itu nikmat yang lumayan cukup mahal itu. Coba kalau nggak percaya, orang yang sekarang di rumah sakit bernafas pakai tabung oksigen. Itu satu tabungnya berapa ya? Itu kan di atas 30.000 per tabung. Nah, kita diberi oleh Allah gratis, nggak pakai tabung. Maka kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau sampai sekali nafas saja yang keluar dari dirinya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dipastikan masuk ke sini, termasuk kufur nikmat. Ketika nafas itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berapa kali 1 menit? Berapa kali 1 jam? Berapa kali 1 hari? Tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang sudah usia 60, 70, tidak akan mampu menghitung walaupun sekedar nafasnya saja. Belum lagi paru-parunya, belum lagi anggota badannya, mata, mulut, telinga. Baru nafasnya yang keluar masuk dari dirinya. Orang akan mengalami kelemahan dan akan angkat tangan dari menghitung nikmat Allah. Yang itu tidak bisa ditukar dengan amalan ibadah. Semaksimal apapun kita melaksanakan ibadah yang itu merupakan hak Allah, tidak akan bisa. Kemudian kita merasa bangga, saya sudah ngaji, saya sudah sholat, sudah ibadah terus kepada Allah. Itu malah penyakit yang disebut dengan ujub. Merasa besar, ibadahnya merasa telah berbuat banyak kepada Allah. Jadi di sini.
kufur nikmat Allah. Artinya apa? Dari nikmat Allah yang kita terima setiap saat dan setiap waktu ini ke sana. Orang ahli akhirat itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahaya, karena bahaya. Wa imma yang kedua isinya akhirat. Yang pertama apa tadi? Azabun syadid. Yang kedua wa imma maghfiratun. Atau orang itu mendapat maghfirah minallah, dari Allah, lisayyi'at, terhadap kesalahan. Nah pasti manusia itu jatuh pada kesalahan. Setiap kita itu bergantian dalam hidup itu, bergantian antara taufik dan khidlan. Khidlan itu lawan dari taufik. Kapan taufik itu? Ketika orang itu berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya kalau orang itu keluar dari ini, dari perkara yang diridhoi oleh Allah, pasti dia berada di khidlan, kerendahan, kehinaan. Maka kita mutlak sangat butuh kepada minnah atau rahmah, taufik dari Allah. Wa izalatun lil uqubat. Nah, di akhirat itu isi pertama adalah ampunan dari Allah dari berbagai kesalahan. Wa izalatun lil uqubat, dan penghapusan hukuman dari Allah. Waridwanun, dan di akhirat isinya ridwan, ampunan minallah dari Allah. Yahillu man ahallahu, Allah akan tempatkan, Allah akan berikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hal itu di Darul Ridwan. Darul Ridwan, negeri keridhaan Allah. Siapa itu? Liman arafat dunia, bagi orang yang mengerti dunia. Dan wasa'ya, dan dia berbuat di dunia ini lil akhirah, sa'yuha. Dan dia berbuat di dunia ini untuk akhirat. Nah ini namanya anak-anaknya akhirat. Kata Ali radhiyallahu an, wa kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian itu anaknya akhirat, wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anaknya dunia. Fahadha kulluhu, maka semua ini, ya surat Al-Hadid 20 itu, mimma yad'u ila zuhdi fid dunya, ayat yang mengajak manusia untuk zuhud di dunia. Zuhud itu artinya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhiratnya. Jadi kalau mau melakukan, dilihat manfaat akhiratnya apa. Kalau tidak ada manfaat akhiratnya, dia tinggal. Nah, beli rumah sana, tanpa ada manfaat akhiratnya, sebatas aset. Nah, tidak dikontrakkan, tidak dijual, ya sebatas itu tadi. Itu ditinggal perkara-perkara zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang membebaskan tangan dan hatinya dari dunia. Zuhud itu orang yang menggunakan dunia untuk akhirat. Sehingga ini bisa dialami, dilakukan oleh orang-orang kaya pun. Warubatu fil akhirah, ini semua dorongan dari Allah agar kita ini raubah fil akhirah, senang hati, gembira hati dengan urusan akhirat. Walihada qala, dari itu Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia itu, kehidupan dunia itu, kecuali kesenangan yang menipu.
Kebanyakan orang itu tertipu. Karena Rasul mengatakan, likulli nabiyin fitnah, masing-masing nabi itu punya ujian. Wa fitnatu ummati ad-dunya. Fitnahnya umatku itu dunia. Ai illa mata'un yatamatta'u bihi wa yantafi'u bihi. Dunia dikatakan kesenangan yang menipu. Dunia itu adalah kesenangan yang dipakai untuk bersenang-senang. Wa yastadfa'u bihi al-hajat, dan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, la yaghtarru bihi, maka jangan sampai tertipu. Wa yatma'innu ilahi, jangan tenang di dunia atau tenang dengan dunia. Supaya kalau dunianya menjauh. Nah, illa ahlul uqul ad-dhaifah, yang seperti itu, yang orang yang tenang dengan dunia itu adalah orang yang, kata beliau, ahlul uqul ad-dhaifah, orang yang akalnya lemah. Na'udzubillah. Alladzi yughayyiruhum billahil gharur, yang itu orang-orang yang tertipu dengan dunia. Dan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20, mengingatkan kita atau membersihkan sifat-sifat penyakit-penyakit hati, terutama tentang fitnah-fitnah dunia, kemudian berpaling menuju akhirat. Digunakan seluruh apa yang Allah karuniakan untuk akhirat, dan mengampuni dosa-dosa kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.